Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit cerita mungkin ya, sharing kepada kalian juga yang menjadi alasan kenapa beberapa hari ke belakang ini belum sempat bikin konten lagi ya. Karena baru sempat kena musibah sih terkait juga sama sugar glider seperti yang kalian lihat di depan ini ada bola ini ya. Jadi aku mau sedikit cerita juga sih. Semoga harapannya ini bisa jadi pembelajaran buat kalian dan jangan sampai dilakuin hal kayak gini ya. Dan ini pun pertama kali baru aku alamin ya selama beberapa tahun ini pelihara sugar glider gitu. Jadi singkat cerita, waktu beberapa hari yang lalu itu aku beli nih sugar glider dalam keadaan udah OOP sekitar semingguan lah. Jadi dia tuh bawa 2 ekor anak gitu ya. Dia bawa 2 ekor anak, aku beli. Dan kondisinya oke, kondisinya bagus. Hari pertama oke, makan lancar, bagus banget. Di hari kedua inilah musibah ini terjadi gitu. Sebenarnya musibahnya tuh bukan berasal dari sugar glidernya kurang bagus atau apa ya, tapi memang purely mungkin ini karena keteledoran mungkin ya, atau juga karena memang gimana ya, nggak ngerti juga sih. Jadi aku kayak biasa sih sebenarnya taruh kandang gitu ya, taruh kandang, nyusun, dan juga sebenarnya kandangnya itu udah aku jarak-jarakin gitu, satu sama lain udah dikasih jarak. Cuman ternyata waktu itu di pagi hari aku lagi kelas biasa kuliah, kemudian SG ini kan kadang yang Joy suka hissing ya, suka crabbing kecil gitu, kayak hal yang biasa gitu, hal yang umum lah. Tapi di waktu itu kayak kok ini crabbingnya nggak beres-beres lama banget gitu ya, sehingga aku juga jadi khawatir gitu kan, kaget. Terus aku samperin ke tempat kandang-kandang mereka, dan pas dilihat ternyata aduh, ini nggak sempat aku abadikan ya di foto karena itu momennya nggak mengenakan banget gitu, dan nggak etis banget lah. Aku nggak kepikiran buat mendokumentasikan itu. Ternyata salah satu dari anakannya ini tuh ketarik gitu guys sama kandang sebelah, yang notabene-nya sebenarnya tuh kandangnya udah dikasih jarak, tapi ternyata gara-gara pakai kandang yang ukuran 35 yang kecil itu ya, ternyata kandangnya ini bisa dia geserin gitu ya, dengan pergerakan dia tuh bisa dia geserin. Ditambah lagi juga sama sugar glider yang bisa menjulurkan tangannya itu keluar kandang gitu ya. Kalau kalian punya biasanya kan kadang mereka bisa gitu menjulurin kandang. Aku sendiri pakai kandang ukuran tersebut sebenarnya memang tujuannya cuman untuk sugar glider yang lagi IP gitu, biar dia ini nggak banyak gerak jadi bisa lebih fokus ngurus anaknya. Tapi tanpa disangka ternyata justru malah petaka gitu ya. Kandang yang cuman aku jarakin, nggak aku sekat pakai apapun, ternyata bisa bergeser, dan salah satu anaknya itu jadi korban gitu, kayak yang bisa kalian lihat. Jadi kayak aduh sayang banget gitu ya. Itu sebenarnya pas udah kayak gitu aku sempet handle, aku rawat tuh dari pagi, aku spet makanan, terus juga aku kasih obat yang kayak gini, obat gitu ya. Cuman mungkin karena memang lukanya yang terlalu parah ya, sampai mengakibatkan hilangnya sebelah dari kakinya, jadi waktu menjelang malam hari itu kayaknya dia udah nggak kuat gitu ya, jadi kayak ya kemudian dia mati dan sudah dikuburkan lah, dimana waktu prosesi itu nggak kepikiran gitu ya buat aku mau abadikan. Karena apa ya, saat kita berhadapan sama kondisi kayak gitu sih, kalau menurut aku kayak nggak manusiawi aja, kayak nggak hewani aja saat kita masih sempet kepikiran buat ngonten sih. Waktu itu yang aku pikirin ya gimana caranya buat dia ini sembuh, dia ini bisa pulih gitu walaupun kehilangan sebelah kakinya. Bahkan apa ya, aku sebenarnya berharap banget ya itu dia bisa survive gitu, dia bisa hidup gitu. Tapi mungkin memang Tuhan berkehendak lain dan pada akhirnya dia mati walaupun baru sebentar ya. Padahal sebelumnya tuh pengen banget aku bikin konten gitu ya, 2 anakan yang baru itu tuh waktu baru sampai aku besoknya tuh pengen bikin konten tentang mereka. Tapi ternyata musibah itu terjadi dan membuat mood untuk bikin konten SG itu beberapa hari ke belakang sempet kayak ya ngerti lah kalian, jadi kayak kurang semangat gitu lah. Yang satunya mati dan yang satunya lagi ini ada di depan. Dia ini aku pisah dari indukannya. Kenapa? Karena waktu di hari kejadian ternyata si anakan yang satu lagi ini juga luka ya, cuman nggak parah kayak waktu yang satu lagi yang sampai kakinya hilang.
Jadi kayak di kepalanya tuh ada pocel kayak segaris gitulah, kayaknya sempet ketarik tapi nggak kena, tapi yang kenanya yang satu lagi itu sama kandang sebelah. Luka awalnya aku tetap biarin dia sama induknya, ternyata masih dirawat, nggak di reject. Hari kedua kok lukanya tambah lebar ya, tapi aku masih biarin tuh. Di hari ketiga ternyata makin lebar lagi. Pas aku perhatiin terus di hari ketiga, ternyata lukanya ini meluas karena memang dia ini garuk-garuk gitu ya, lukanya tuh digaruk-garuk sama dia sendiri. Jadi bukan karena induknya yang reject, yang ngelukain, tapi gara-gara dirinya sendiri gitu, yang mungkin emang rasanya gatal ya kan, kalau luka basah mulai mengering itu gatal. Jadi waktu itu aku putusin untuk ngelepas dia dari induknya dan aku hand feeding, aku spet secara mandiri dan aku obatin juga. Karena saat kita udah kasih obat kepada sugar glider, itu otomatis kan baunya bakal berubah ya, bau dari sugar glider ini bakal berubah. Dan justru saat kita balikin ke kandang, khawatirnya, takutnya malah jadi diserang sama induknya karena baunya udah berubah. Jadi keputusannya aku handle secara mandiri itu. Aku juga ntar bakal coba liatin kepada kalian yang ini. Dan ini foto waktu awal mula dia lukanya ya, kalian bisa lihat. Dan sekarang sebenarnya aku juga selalu merhatiin terus ya. Jadi lukanya ini udah mengering, cuman sempet kadang dia kayak mau garuk-garuk itu, tapi aku suka halangin. Dan kenapa juga aku pakai ini ya, kenapa nggak pakai kandang yang kecil atau yang kayak gimana ya? Aku ngerasa bahwa kayaknya dia lebih cocok di tempat yang kecil dulu, yang sempit, biar dia nggak banyak pergerakan dan khawatirnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi biar lebih banyak ke handle, karena saat dia ada di sini, aku lagi ngerjain sesuatu, dia ada di samping, jadi kayak aku bisa bener-bener full ngelihat gimana sih perkembangan dia dan apa aja yang dia lakuin. Dan harapannya juga dengan cara seperti ini dia bisa jadi jauh lebih bonding ya, dibandingkan sugar glider yang biasanya baru mulai di handle itu sebulan setelah OOP dari induknya kayak gitu. Aku mau coba liatin kepada kalian. Jadi ini biasanya aku spet tuh setiap beberapa jam sekali ya, dia aku spet pakai bubur sun. Sebenarnya di spet tuh ada yang bilang juga pakai madu, ada yang bilang pakai HPW segala macam. Tapi kalau madu sendiri, gara-gara waktu itu sempat ada postingan yang nyebut bahwa ada sugar glidernya yang nyampe mati ya gara-gara dikasih madu yang berlebih. Jadi agak khawatir ya. Jadi aku rasa pakai bubur bayi aja yang agak cair itu bisa lebih safe buat dia. Dan nyatanya di beberapa hari ini kondisinya oke, bagus, dia tetap mau makan. Dan kotorannya juga padat ya, nggak cair, nggak kayak yang sakit. Kalau kalian mau lihat nih, ini sekarang jadi kayak udah mulai apa ya, mulai mengering sih. Bentar. Ini juga merupakan mungkin apa ya, pengalaman pertama aku sih ya nyepet kayak gini, karena dari beberapa tahun ke belakang selama pelihara sugar glider itu belum pernah ada kejadian SG yang di reject pas udah dewasa. Belum ada kejadian yang kandangnya ini bisa sampai geser dan ketarik. Ini baru pertama kali dan benar-benar jadi pembelajaran berharga gitu buat aku. Dan harapannya sih buat kalian jangan sampai terjadi ya. Cukup kalian tahu dari sini, dan saat kalian pakai kandang yang kecil tuh kalau bisa kalian benar-benar kasih jarak nih kayak gini. Aku sempat kayak gini. Bentar ya. Nah, biasanya kayak gini nih. Nah, biasanya dia kayak gini guys, di spet kayak gini. Kadang agak nyendet nih. Walaupun gak habis, biasanya aku tetap ganti sih ya, beberapa jam sekali juga ini si buburnya, biar bener-bener fresh lah buat dia. Karena menurut aku juga yang terpenting di sugar glider itu ya, dan di hewan-hewan lain sih, yang paling penting itu asalkan mereka ini tetap mau makan ya, tetap ada gizi yang masuk ke dalam tubuhnya, itu yang paling penting. Karena saat mereka ini udah mogok makan, itu artinya juga otomatis daya tahan tubuh mereka bakal terus menurun, dan kondisi mereka bakal semakin drop dan berakhir dengan kematian gitu. Jadi sebelum hal tersebut terjadi, otomatis kita harus terus aware ya. Nih kalau kalian mau lihat lagi tuh, untungnya nggak kena mata sih ya, si lukanya ini cuma di bagian jidatnya doang. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah mulai mengering setelah dikasih obat juga ya. Tuh kan udah mulai mengering lah. Harapannya bisa lebih cepat
tumbuh bulunya gitu ya. Dan dia bisa jadi sugar glider yang super duper bonding karena dia dari masih bocil gini udah full aku yang rawat, aku yang handle ya, tanpa belas kasihan dari ibunya. Dan dia pun aku kasih nama Hachi ya, karena sesuai kayak lagu ya, Hachi anak yang sebatang kara. Jadi dia nggak ditinggalin ibunya sih, cuman sengaja ditinggalkan karena takutnya dia malah parah gitu kalau ditinggalin sama induknya. Jadi kita kasih nama Hachi, oke? Lagi nih guys, jadi ini bener-bener pengalaman berharga banget sih buat aku. Selama ini pelihara sugar glider, baru kali ini harus nge-spet sugar glider tiap beberapa jam sekali biar dia bisa tetap fit. Kemudian ngecek perkembangannya apakah semakin membaik atau semakin memburuk. Dan pengalaman yang paling berharga dan juga sangat buruk sebenarnya itu sih yang sampai mati itu karena ditarik kandang sebelah. Karena kayak yang kita ketahui juga ya bahwa sugar glider itu kan hewan yang teritori ya. Saat dia mencium bau yang bukan dari bagian koloninya atau bagian dari dirinya, otomatis dia akan menganggap itu ancaman atau serangan dari sugar glider lain gitu kan. Itu sih sebenarnya nggak ada salah dari si sugar glider karena memang alaminya mereka demikian. Itu mungkin lebih ke kesalahan aku pribadi karena seharusnya itu lebih baiknya disekat dan juga lebih baiknya benar-benar dikasih jarak. Dan nanti aku juga mau coba liatin kotak yang aku sediain juga biar benar-benar aman dan safe. Mereka satu sama lain gak akan ada yang baku hantam lagi saat diproses IP gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Nanti juga aku bakal coba kasih update sama kalian nih tentang perkembangan si Hachi ya. Semoga dia bisa makin sehat, bisa menjadi sugar glider yang berbakti kepada ownernya. Ya kurang lebih kayak gitu aja. Sekian dari aku Yoward. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Hachi.